Halo dan selamat pagi sahabat UP Indonesia. Seperti yang sudah sering kali kami sampaikan di video-video kami sebelumnya, bahwa berbagi itu bisa dilakukan dengan begitu banyak cara. Bisa dengan apa yang kita punya, maupun dengan apa yang kita bisa. Seperti yang dilakukan oleh sosok yang akan menjadi narasumber kita kali ini, yang selama bertahun-tahun melakukan kegiatan berbagi berdasarkan skill atau kemampuan yang beliau miliki. Nah, sahabat UP Indonesia, lalu siapakah sosok yang kami maksud? Untuk mengetahuinya, simak terus liputan kami berikut ini.
dan sahabat Op Indonesia, bertempat di Taman Gandrung Terakota yang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Saat ini kami sudah ditemani oleh Bapak Siswandi, sosok narasumber yang juga merupakan owner dari Fajar Barbershop Banyuwangi. Selamat pagi, Pak Sis. Selamat pagi, Ko. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa ya, Pak. Alhamdulillah, Ko. Dan kami ucapkan terima kasih karena Pak Sis sudah meluangkan waktu untuk bisa menemui kami di tempat ini, Pak Sis. Iya, Ko. Sama-sama, Ko. Baik, kita langsung aja mulai bincang-bincangnya ya, Pak Sis. Siap, Ko. Di mana topik dari pembahasan kita kali ini tentunya adalah tentang kegiatan mencukur gratis yang selama ini Pak Sis lakukan, Pak Sis. Siap, Ko. Kalau boleh tahu, sejak kapan kegiatan itu dilakukan, Pak? Dan cerita awalnya dulu bagaimana, Pak Sis? Silakan, Pak Sis. Baik, Ko. Semuanya itu diawali saya mengikuti kegiatan tahunan BHC, Ko. Kegiatan tahunan BHC. Apa BHC itu, Pak? BHC itu kepanjangan dari Banyuwangi Haircut Community, Ko. Banyuwangi Haircut Community. Komunitas para pencukur rambut berarti ya? Iya, Ko. Banyuwangi ya? Iya, Banyuwangi. Oke. Yang ada di Banyuwangi itu. Baik, baik, baik. Ya. Inspirasinya didapat dari kegiatan tahunan komunitas BHC maksudnya? Iya, Ko. Oke, saat itu apa memangnya yang dilakukan oleh BHC? Pak Sis? Itu, iya, Ko. Yang itu awal kurang lebih tahun 2017. 2017, baik. Kami dari komunitas BHC Baik. mengikuti bakti sosial yang ada di salah satu pondok yang ada di Banyuwangi, Ko. Oke, di manakah saat itu, Pak? Tepatnya di Blok Agung, Ko. Oke, di pondok pesantren ya? Ya, di pondok pesantren. Oke, saat itu apa yang dilakukan, Pak Sis? Saat itu kita mencukur pada para santri, Ko. Oke, para santri ya? Iya, para santri. Banyakkah saat itu pesertanya, para tukang cukurnya, Pak? Banyak, Ko. Kurang lebih 100, Ko. 100 santri, Ko. 100 santri? Ya. Kalau tukang cukurnya ada berapa? Tukang cukurnya itu kurang lebih 50 tukang cukur, mulai dari Banyuwangi Utara sampai Banyuwangi Selatan. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, Ko. Dan ada 100 santri yang saat itu dicukur rambutnya. Tentunya begitu, Ko. Semuanya, Ko. Oke, Tidak ada luar yang biasa kecuali, Ko. sekali. Baik, baik. Lalu Pak Sis? Lalu kegiatan kedua, Oke, tahun berikutnya ya? tahun berikutnya kita melakukan di daerah Sempu, Oke, Banyuwangi Barat. baik. Di sana kami dari jajaran komunitas BHC berkolaborasi dengan salah satu masjid. Baik. Waktu itu ada acara yatiman, Kok. Ada acara yatiman. Nah, Lalu Pak? Kita disediakan stand di pinggir jalan, Baik. meja sama kursi, warga disiarkan berbondong-bondong, cukur, bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Ya. Oke, lalu? Lalu hasil kita bakti sosial tersebut, kita serahkan kepada panitia. Diserahkan ke panitia untuk kemudian disampaikan kepada para anak yatim itu ya? Iya, Ko. Kalau boleh tahu saat itu, Pak, dapat berapa duit yang terkumpul, Pak? Saat itu kurang lebih 700 sampai 800 ribu, Ko. Lumayan banyak juga. Dan Ya. itu semuanya total diserahkan kepada panitia untuk disampaikan kepada para anak yatim. Iya, Ko. Wah, luar biasa sekali. Ada banyak juga kegiatan yang kedua BHC ini diikuti oleh berapa para tukang cukur saat itu, Pak? Yang kegiatan kedua ini ya kurang lebih 40 ya. Wah, cukup banyak ya. 40 tukang cukur. Wah, luar biasa sekali BHC ini. Lalu Pak Sis. Lalu kegiatan ketiga, kami dari komunitas BHC melakukan kegiatan ketiga itu di salah satu pondok yang ada di Muncar, Ko. Oke, pondok pesantren sama juga ya, Ya, Pak. pondok Kegiatan pesantren. mencukur para santri ya judulnya ya. Ko. Yang ada di seperti yang ada di Blok Agung, Ko. Oke. Lalu Pak Sis. Lalu setelah 5 tahun Berkegiatan. Oke. sudah vakum. Oh, vakum. Setelah 5 kali akhirnya vakum kegiatan mencukur ini. Iya, Ko. Oh, baik. Lalu Pak Sis. Lalu saya mempunyai
keinginan kerentek di dalam hati itu saya melakukan bakti sosial di sekitar saya kok. Oh, setelah kegiatan BHC Vakum, Pak Sis ini punya keinginan untuk melakukannya sendiri berarti Iya, ya? Bu. Dimulai dari mana Pak Sis? Saya mulai dari naungan dinas sosial kok. Oh, panti-panti yang berada di naungan dinas sosial. Ya, Saat itu apa yang dilakukan oleh Pak Sis? ya terlebih dahulu saya izin kepada Kadinsos dulu Oke. ke Bu Eni. Oke, Kita matur baik-baik mau menyumbangkan tenaga untuk mencukur gratis yang ada di naungan dinas sosial. baik. Itu. Tentunya diterima dengan sangat baik ya Pak? Alhamdulillah diterima kok Oke. sama Bu Heni. Oke. Dan kemanakah tujuannya? Ke panti mana saja maksud kami Pak? Kebetulan naungan di dinas sosial ini ada 2. Oke, Yang pertama di Jalan Hos Cokro Aminoto, baik. tepatnya di Yayasan YKPTI kok. YKPTI. Ya. Oke. Penghuninya itu tunanetra sama tunarungu. Oh, baik. Jadi yayasan atau panti YKPTI ini berpenghuni para tunanetra dan juga tunarungu. Iya. Datang ke sana ya Pak Sis ya, Iya. mencukur juga ya. Ya, saya ke sana kok. Oke. Lalu Lalu kemana lagi Pak Sis? untuk naungan dinas sosial yang kedua, Ya. itu yang ada di Banjarlecen kok. Oke. Namanya Pak? Namanya itu Graha Resos Ya. Lansia. Graha Resos Lansia. Ya. Berarti bisa disimpulkan di sana di panti tersebut berpenghuni para lansia ya Pak? Iya kok, tentunya begitu kok. Oke. Tapi tidak lansia saja kok, ada ODGJ kok. Oke. Berarti Pak Sis ini punya pengalaman mencukur para ODGJ juga Pak Sis? Ya begitulah kok. Oke. Tapi kita bagaimana mencukur ODGJ yang tidak semudah yang kita bayangkan kok. Oke, bisa sedikit diceritakan Pak Sis? Ya pertama kita mediasi dulu, Baik. hati dengan hati. Oke. Bagaimana kalau kita dengan hati, insya Allah kita ramah, kita perlakukan dengan baik, insya Allah dia mau. Mau ya? Ya. Adakah pernah punya pengalaman Pak, para ODGJ tersebut memberontak misalkan, mau dicukur rambutnya tidak mau misalkan? Pernah mengalami seperti itu juga Pak? Pernah kok. Oke. Tapi bagaimana untuk merayunya kok? Oke. Wah, pakai rayuan segala ya? Seperti apa contoh rayuannya Pak Sis? Ya, Mbah, wancine cukur Mbah. Oke. Rambutnya sama panjang Mbah. Oke. Ben aurane benten Mbah. Oke. Akhirnya mau juga. Alhamdulillah mau kok. Lalu Pak Sis, tadi sebutin 2 panti ya, Ya. YKPTI dan Graha Lansia. Ya. Lalu kemana lagi? Untuk yang ada di Banyuwangi khususnya panti swasta itu Oh, ada panti swasta juga. Ada kok. Kalau yang di bawah naungan dinas sosial cuma 2 itu tadi ya? 2. Oke. Yang swasta di mana Pak Sis? swasta itu di Jalan Borobudur kok. Oke. Apakah nama pantinya? Pantinya namanya Panti Mutiara Insan kok. Oh, baik. Ada banyakkah yang dicukur di sana, Pak? Banyak kok. Oke, ada berapa? Aro balitanya itu 4. Baik. Adapun yang sudah dewasa Oke. itu kurang lebih 15. Sudah 19 sendiri ya. Lalu kalau di Graha Lansia tadi ada berapa? Graha Lansia sementara ini 23 orang. 23 orang. Berarti sudah 38 sendiri ya. Ya, Kalau yang di YKPTI? di YKPTI itu sekitar 15 sampai 20. Wah, berarti kurang lebih 53 orang ya. Ya, kurang lebih begitu kok. Yang selama ini diberi layanan mencukur gratis oleh Pak Sis. Iya, Pak. Cukup banyak juga ya, sahabat Indonesia. Lalu Pak Sis, frekuensinya berapa kali dalam 1 bulan atau 1 minggu Pak Sis melakukan itu Pak Sis? Baik kok. Terkait dengan frekuensi itu tergantung dengan pertumbuhan rambutnya kok. Oh. Tapi minimal 1,5 bulan ya kami jemput bola, dalam arti nelpon dari pihak jajaran yang ada di
Dinsos itu sama yang ada di panti. Kita tanya apa sudah waktunya apa belum begitu kok. Oke. Dan begitu ada konfirmasi ini sudah waktunya potong, langsung cus ke sana. Ya, tapi yang ada di panti swasta, saya sudah wanti-wanti kepada beliaunya yang ada di jajaran yang ada di panti. Kalau memang saya nggak bisa dari jajaran panti swasta itu ke rumah kok. Fleksibel kok. Fleksibel ya. Ya. Karena kalau melihat dari jumlah tadi, sahabat Indonesia, 53 orang yang diberikan layanan mencukur gratis oleh Pak Sis ini tentunya kalau kami bayangkan ya, bisa hampir setiap minggu Pak Sis ini berkegiatan ya. Melihat segitu banyaknya, kalau 1 bulan setengah sekali harus mencukur mereka, seperti itu ya Pak Sis? Iya. Hampir seminggu sekali keliling ke tempat-tempat tersebut ya? Iya, ya kita telepon dulu kok. Oke. Nah, gitu. Luar biasa. Lalu Pak Sis, Ya, ini siap, sangat menarik sekali kalau memang seperti itu ya. Jadi kegiatan yang Pak Sis lakukan ini bisa dibilang terinspirasi awalnya dari kegiatan komunitas BHC. Iya kok. Lalu karena komunitas BHC ini vakum kegiatannya, Ya. dimulailah Pak Sis karena ingin berbuat sesuatu tadi ya. Ya, ingin akhirnya berbuat mulai baik, melakukannya sendiri. Ya. Yang ditujukan ke panti-panti sosial yang ada di bawah naungan Dinsos. Iya, Pak siap Sis, kok. Iya. kalau boleh tahu nih Pak Sis, apa yang menjadi alasan Pak Sis untuk menuju ke tempat-tempat tersebut Pak? Ke panti asuhan, ke panti geraha lansia, itu apa yang menjadi alasan Pak Sis untuk melakukannya di sana Pak Sis? Baik kok, alasan saya ya terus terang saja kalau kita nggak berjemput bola, kita nggak mau ke sana, terus siapa lagi kok? Ya, kalau khususnya dia yang ada di tunanetra kok. Oke. Dia sudah bisa nggak melihat. Baik. Ya bagaimana sih? Ya kita harus merelakan waktu untuk bagi tunanetra. Luar biasa sekali ya. Itu saja alasannya Pak Sis? Iya kok. Oke. Tentunya kalau yang ada di resos, kalau melihat dia sudah lansia, sudah pakai kursi roda, ada yang tidur, kalau enggak kita terus bagaimana kok? Oh, tentunya seperti itu ya sahabat Indonesia. Kalau yang di geraha lansia pastinya kita harus membayangkan beliau-beliaunya ini tentunya banyak juga yang tidak dalam keadaan segar bugar begitu ya Pak Sis? Iya kok, ada yang berbaring. Tak bisa kemana-mana. Iya. Tentunya dengan didatangi, lalu dicukur rambutnya, Iya. akan bahagia sekali mereka ya Pak Iya. Sis? Ada yang kursi roda kok. Oke. Kita datang, kita kursi rodanya kita tempatkan yang agak lebar, baru kita cukur kok. Oke. Dan pastinya disambut dengan sangat bahagia ya Pak Sis? Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bapak. Kalau memang itu yang menjadi alasan dari Pak Sis. Karena melihat kondisi mereka yang seperti itu, akhirnya itu yang memutuskan Pak Sis untuk jemput bola ya Pak? Siap. Dengan mengunjungi Iya, kok. mereka. Iya kok. Luar biasa sekali Pak Sis. Baik Pak Sis. Lalu ini kebetulan ada satu hal juga yang ingin kami tanyakan kepada Pak Sis, yang menurut kami sangat menarik sekali sahabat Indonesia, di mana saat kami mengikuti Pak Sis ya, kami melihat saat itu Pak Sis mengajak 2 anak Pak Sis, 2 putra Pak Sis untuk berkegiatan bersama-sama. Pertanyaannya Pak, apakah mereka berdua itu dalam berkegiatan selalu diajak Pak Sis? Baik kok. Insya Allah selama tidak ada kegiatan yang ada di sekolahan, kedua anak saya ajak untuk bakti sosial. Selalu ya Pak? Selalu kok. Baik. Kalau boleh tahu apa yang menjadi alasan Pak Sis dalam mengajak mereka itu Pak Sis? Baik kok, saya punya alasan kenapa kedua anak saya bawa pada waktu komunitas mengajak ke bakti sosial. Oke. Alasan pertama, bagaimana anak saya itu mempunyai empati kepada sesama yang membutuhkan. Oh, untuk menumbuhkan empati mereka ya Pak? Iya. Luar biasa sekali Pak Sis. Lalu Pak Sis? Lalu yang kedua kok, Oke.
bagaimana kegiatan saya ini nggak cukup di sini saja kok. Baik. Ada yang meneruskan kedua Anak-anak itu ya Pak. Waduh, luar biasa sekali ya Pak Sis. Luar biasa sekali. Alasannya luar biasa. Jadi dengan alasan biar kegiatan ini tidak hanya berhenti di Pak Sis ya, tapi juga dilanjutkan oleh anak-anak muda tersebut ya Pak. Ya. Jadi kegiatan yang luar biasa ini bisa dipastikan akan terus berlangsung sahabat Top Indonesia. Luar biasa sekali Pak Sis. Baik Pak Sis. Lalu begini, ini pertanyaan kami selanjutnya cukup menarik juga ini sahabat Top Indonesia. Karena selain mengadakan kegiatan mencukur gratis, ini kami dengar ya Pak Sis, rupanya Pak Sis ini juga bertugas sebagai penjaga palang pintu kereta api. Benarkah itu Pak? Benar kok, tapi cuma relawan kok. Oh, lebih tepatnya relawan. Tepatnya di relawan. Oke. Itu mungkin bisa diceritakan kepada kami semua Pak Sis, itu bagaimana ceritanya? Ada seorang barber tapi mempunyai tugas juga sebagai penjaga palang pintu kereta api. Bagaimana itu cerita awalnya Pak Sis? Baik kok. Cerita awal pada tahun kurang lebih 2008. 2008, 17 tahun yang lalu ya. Oke. Di situ ada suatu kecelakaan. Oh, ada kecelakaannya Pak. Mutiara Timur dari arah utara. Baik. Tepat kurang lebih pukul 9 lebih sedikit. Malam hari Pak? Siang. Siang hari? Ya. Oke, pagi hari. Itu menabrak sebuah angkutan umum. Wah. Nomor 5, linnya nomor 5, supirnya Bapak Joni. Oke. Banyakkah korbannya saat itu Pak? Pada saat itu tinggal supirnya saja, dikarenakan sudah menuruni Penumpangnya ya? penumpangnya yang ada di Watu Bunjul. Oke. Saat itu kosongan ya? Kosongan. Syukur ya, kalau Iya. kosongan ya. Lalu Pak Sis, Lalu pada saat itu pas rumah saya itu bersebelahan dengan perlintasan kereta api tersebut. Oke. Tepatnya di JPL 10. Oke. Karena tempat tinggal Pak Sis ini sahabat Indonesia tepat bersebelahan dengan rel kereta api ya Pak Sis? Iya. Jadi Pak Sis tahu betul kejadiannya ya? Tentu tuh. Oke, tentu. oke. Oke. Mulai kejadian tersebut, lalu korban dibawa ke rumah kok. Oh, bahkan dibawa ke rumah Pak Sis? Iya. Selamat tapi ya Pak, supirnya Pak? Alhamdulillah selamat, cuma luka-luka. Oke. Tapi saya takut kalau Sampai terjadi apa-apa ya Pak? Tapi syukur ya Pak, selamat waktu itu ya? Alhamdulillah kok. Oke, lalu Pak Sis? Lalu saya bagaimana punyai angen-angen bagaimana jangan sampai terulang kembali kejadian ini seperti ini. Oke. Jadi lalu apa tindakan yang Pak Sis lakukan? Lalu saya punya ide Oke. membuat sirine untuk memperingatkan khususnya pengguna jalan Oke. yang melintas di JPL 10, Baik. umumnya pada warga sekitar itu. Oke. Membuat sirine sebagai tanda peringatan ya Iya kok. kepada para pengguna jalan yang mau melintas ya. Iya kok. Pembuatan sirine itu apakah dari bantuan PT KAI Pak? Tidak kok. Dari dana pribadi? Iya kok. Wah, luar biasa sekali. Apa saja alat yang saat itu dibuat oleh Pak Sis dalam rangka untuk memperingati para pengguna jalan ini Pak? Ya pertama kita mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit. Oke. Lalu membeli komponen, trafo, kabel, speaker, begitu kok. Mas, Banyak juga ya berarti ya? Pertama awalnya satu kok. Oke. Menghadap ke barat. Baik. Alhamdulillah di pertengahan 2015 Oke. itu sudah terpasang 2 speaker, yang satu ke timur, yang satu ke barat, plus lampu rotari warna merah kok. Wah, pakai lampu rotari segala ya? Iya. Dan itu semua Pak Sis sendiri yang keluarin dana itu? Iya, semuanya dari saya. Luar biasa sekali. Sebentar Pak Sis, tadi kalau Pak Sis ya menceritakan ya. Baik-baik, jadi setelah ada kecelakaan itu, lalu Pak Sis ini merasa jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Lalu Pak Sis berupaya sendiri ya, berarti ya, berupaya sendiri dengan menyediakan sirine,
bahkan sampai lampu rotari segala sahabat Indonesia, di mana itu keluar dari kocek Pak Sis sendiri. Tapi Pak Sis, dengan melakukan hal tersebut, tentunya Pak Sis akhirnya menjadi punya tanggung jawab untuk menghidupkan kan? Siapa operatornya? Terutama saya sendiri dulu. Oke. Terus barangkali saya keluar rumah, saya sudah wanti-wanti kepada istri dan kedua anak saya. Bergantian ya Pak? Ya. Karena tentunya kami membayangkan ya Pak Sis, pastinya ada banyak sekali kan dalam satu hari kereta itu yang melintas Pak? Ya, pada waktu itu kurang lebih 18 perlintasan. Oke, sebentar Pak Sis, tadi Pak Sis bilang dahulu ada 18 jadwal perlintasan kereta. Iya kok. Kenapa bilang dahulu Pak? Apakah sampai sekarang sudah tidak melakukannya lagi atau bagaimana? Tetap kok. Oh, tetap ya? Tetap. Namun jumlahnya berubah. Berubah kok. Ada berapa sekarang Untuk perlintasan? sekarang 24. Wah, bahkan ada lebih banyak lagi kereta yang melintas. Iya, banyak sekali. Dari mana Bapak tahu jadwal kereta yang melintas itu Pak? Kami dulu tahun 2000 awal-awal itu kami punya customer dari jajaran KAI. Oke. Saya minta jadwal yang terbaru. Oke. Nah, kalau sekarang saya minta kepada yang ada di JPL 10 itu penjaganya, terus saya print, saya tempelkan di bawahnya sirine kok. Luar biasa sekali ya. Pastinya harus seperti itu ya, sahabat Indonesia. Kalau kami membayangkan Pak, tentunya dengan jadwal 24 kali perlintasan kereta itu, pastinya jadwalnya juga seharian penuh ya Pak. Mulai jam berapa itu Pak? Dan 00.31 sampai 23.30 kok. Seharian penuh ya. Ya. Dan mempunyai tugas seperti itu, memangnya tidak ada dari PT KAI itu yang menstandbaikan seorang penjaga perlintasan begitu Pak? Ada kok. Oke. Itu dari Dishub. Oke. Sejak kapan itu mulai ada? Mulai tahun Desember 2023. Loh, masih barusan ya? Iya. Padahal Pak Sis ini melakukan penjagaan itu sejak 2008 tadi ya? 2008. 2023 baru ada penjaganya? Iya. Luar biasa sekali. Pak Sis, Siap kok. dengan melakukan itu semua Pak Sis, Iya kok. apakah akhirnya membuat Pak Sis diangkat sebagai pegawai PT KAI Pak Sis? Tidak Atau kok. statusnya masih relawan? Tidak kok, tetap relawan kok. Tetap relawan? Iya kok. Tidak diangkat sebagai penjaga Tidak kok. pegawai PT KAI? Tidak kok. Kalau tidak Pak Sis, kenapa Pak Sis sampai sekarang masih mau melakukannya Pak? Ya bagaimana hidup saya itu bisa bermanfaat untuk sesama. Itu saja yang menjadi alasan. Ya punya pedoman, jadilah hidup yang satu ini bisa berarti untuk sesamaku. Intinya begitu. Luar biasa. Jadi atas alasan tersebut akhirnya yang membuat Pak Sis rela ya, bertahun-tahun sejak 2008 sahabat Indonesia dengan sukarela menjaga perlintasan, tentunya demi keselamatan masyarakat yang ada di sekitar situ ya Pak Sis. Ya tentunya begitu. Luar biasa sekali Pak Sis, luar biasa sekali. Baik Pak Sis, lalu pertanyaan kami selanjutnya ya Pak. Siap. Apa yang menjadi pengharapan dari Pak Sis untuk kedepannya Pak Sis? Dengan melakukan itu semua. Kalau tadi alasan-alasan yang Pak Sis sampaikan kan, Pak Sis ini tidak mengharapkan imbalan ya. Iya, tentunya begitu kok. Sekarang kalau boleh tahu apa yang menjadi pengharapan dari Pak Sis untuk kedepannya? Baik kok. Harapan saya ada dua kok. Oke. Yang pertama, mudah-mudahan apa yang saya lakukan semoga menjadi inspirasi kepada Amin. semua tukang cukur yang lain kok, Oke. yang ada di Indonesia, Untuk melakukan hal yang sama ya untuk Pak? melakukan hal yang sama. Luar biasa Pak Sis. Lalu Pak Sis? Untuk harapan yang kedua, mudah-mudahan
apa yang saya lakukan ini bisa anak-anak saya sukses dunia akhirat. Amin. Dan semoga apa yang saya lakukan ini nanti saya dalam waktu dekat bisa menunaikan ibadah di jalan. Amin, tentunya seperti itu ya Pak. Luar biasa, luar biasa sekali. Harapan-harapan yang luar biasa Pak Sis. Semoga harapan-harapan tersebut nantinya bisa segera terwujud ya Pak Sis. Amin. Luar biasa sekali Bapak. Baik Pak Sis, lalu ini yang terakhir deh dari kami. Sebelum kita akhiri ya bincang-bincang kita kali ini, mungkin ada pesan Pak Sis yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini Pak, adakah Pak? Ada kok. Tapi pesan saya tujukan kepada teman-teman seprofesi. Boleh kok? Tentunya boleh Pak Sis. Silakan Pak Sis. Baik teman-teman, mari kita meluangkan waktu dan tenaga yang kita punya untuk melakukan suatu kebaikan bagi masyarakat. Sekecil apapun itu, asalkan dilakukan secara ikhlas, tentunya dampaknya akan luar biasa. Terima kasih. Begitu kok? Luar biasa Pak Sis, pesan yang luar biasa. Terima kasih ya Pak Sis. Sama-sama. Karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah dengan kami semua. Semoga kedepannya kegiatan yang Pak Sis lakukan ini bisa terus berlangsung ya Pak Sis. Amin. Dan menjadi inspirasi tidak saja bagi para tukang cukur yang ada di Banyuwangi, melainkan juga bagi mereka yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Sis. Terima kasih. Sama-sama. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Setelah mendengar kisah Pak Siswandi tadi, akhirnya kita bisa tahu bahwa dalam berbagi itu tidaklah selalu melibatkan materi. Tidak juga harus berupa sesuatu yang besar yang melibatkan banyak orang. Meski kecil dan bersifat personal, namun jika itu dilakukan terus-menerus dengan ikhlas, pastinya nanti akan bisa membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Karena berbagi itu adalah masalah hati, sahabat UB Indonesia, di mana dari hati yang memberi, pastinya akan terbuka banyak kesempatan untuk berbagi. Sekian jumpa kita kali ini. Salam UB Indonesia.
kasih.